Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah, hari ini kita belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu ya. Masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, tentang perjalanan hidup Rasul dari kecil sampai beliau diangkat menjadi nabi. Nah, terakhir kali kita sudah membahas Rasul menyendiri di Gua Hiro. Nah, kemudian Rasul mendapatkan wahyu yang pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, wahyu yang diturunkan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Kemudian ketika Rasul sudah mendapat wahyu pertama itu, beliau pun pulang ke rumah. Beliau bertemu dengan istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Beliau ceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro. Kemudian istri tercintanya mendengarkan dengan tenang. Kemudian Siti Khadijah pun mengajak Rasul bertemu dengan seseorang. Siapakah itu? Yaitu Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ini? Waraqah bin Naufal adalah seorang Nasrani yang taat. Ya, dia juga pandai bahasa Ibrani. Nah, kemudian dia juga mempelajari Injil. Nah, jadi Waraqah ini termasuk ahlul kitab ya, nah Bapak. Apa itu ahlul kitab? Yaitu orang-orang yang masih berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa yang diturunkan kepadanya kitab Injil. Baik, anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah. Kemudian Waraqah pun menjelaskan kepada Rasul dan Khadijah bahwa ini adalah tanda-tanda kenabian. Ya, karena dalam Injil juga dipelajari tentang tanda-tanda kenabian. Bahkan dalam Injil juga pernah diutarakan bahwa akan ada Rasul terakhir yang bernama Ahmad. Nah, mendengar penjelasan Waraqah ini, akhirnya Rasulullah pun sadar. Ternyata beliau telah dipilih oleh Allah, diangkat menjadi seorang Rasul dan Nabi. Anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah. Tak lama setelah itu turunlah wahyu yang selanjutnya, yaitu surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, surah ini memerintahkan Rasul untuk berdakwah, untuk mengajak manusia menyembah Allah, untuk mengajak manusia untuk memeluk Islam. Maka akhirnya Rasul pun melakukan dakwah yang pertama kali, yaitu kepada para sahabat dan keluarga-keluarga terdekatnya. Nah, inilah kita sudah memasuki tahapan dakwah Rasul, yaitu tahapan dakwah sembunyi-sembunyi. Anda Bapak ingat ya, tahapan dakwah itu terbagi dua, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah terang-terangan. Nah, hari ini kita akan bahas dakwah sembunyi-sembunyi dulu ya. Dakwah terang-terangan nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, kenapa Rasul kemudian berdakwah dengan sembunyi-sembunyi? Ya, karena untuk berdakwah itu haruslah perlahan. Mungkin kalau seandainya Rasul mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam saat itu, pasti banyak sekali yang menentang. Maka untuk menghindarkan itu, Rasul pun berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi dulu, ya. Bagaimana cara dakwah sembunyi-sembunyi? Caranya adalah berdakwah dari rumah ke rumah, ya. Mengajak Islam, mengajari Islam dari rumah ke rumah, ya, dari rumah satu ke rumah kedua. Nah, rumah yang menjadi markas dakwahnya Rasulullah saat itu adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah, kemudian dalam sejarah Islam, rumahnya Arqam bin Abil Arqam ini disebut dengan Darul Arqam, ya. Nah, disinilah Rasul mulai mengajak orang-orang mengajari Islam dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari dakwah sembunyi-sembunyi tersebut, mulailah beberapa sahabat dan keluarga terdekat Rasul tertarik dengan Islam. Mereka masuk dengan Islam dengan sukarela dari hatinya. Siapa mereka? Mereka kemudian disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Siapa? Yuk, sama-sama kita sebutkan. As-Sabiqunal Awwalun. Nah, As-Sabiqunal Awwalun ini maksudnya adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, sahabat-sahabat dan keluarga terdekat Rasul. Nah, siapa saja mereka? Yuk kita lihat. Pertama, Khadijah, istrinya Rasul. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, ini sahabat terdekat Rasul ya. Sahabat Rasul dan keluarga terdekat. Kemudian Zubair bin Awwam,
kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah, Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah, dan terakhir Ummu Aiman. Nah, inilah beberapa sahabat Rasul yang pertama kali masuk Islam ketika Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi. Yang selanjutnya nanti secara perlahan-lahan mulai masuk banyak sahabat-sahabat Rasul yang lain masuk Islam. Apalagi ketika dakwah terang-terangan. Nah, baik anak bapak yang bapak cintai karena Allah, barangkali itu saja untuk dakwah sembunyi-sembunyi dulu kita bahas. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan dakwah Rasul sampai dakwah terang-terangan, ya. Nah, jika ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Aku ucapkan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.